Tadi kita sudah singgung soal aman, rawan 1, rawan 2. Mari kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pemetaannya yang sudah dipantau oleh kepolisian sejauh ini. Ini adalah daerah rawan konflik pilkada. Di Sumatera Utara ada 23 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, 4 daerah yang perlu diwaspadai yang diawasi kerawanan konfliknya. Kabupaten Humbang Hasudutan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Nia Selatan, dan Simalungun. Masalahnya terletak pada pencalonan. Kemudian di Jambi, indikasi kerusuhan karena karakteristik sosial yang berbeda seperti daerah Kerinci dan Kabupaten Bungo dengan potensi konflik antar warga. Lalu di Sulawesi Tengah ada beberapa kecamatan yang rawan konflik seperti Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Lore Utara. Ada potensi ancaman kelompok teroris yang bisa memanfaatkan momen pilkada. Kemudian di Jawa Timur, Bawaslu menengarai akan sangat rawan terjadi pelanggaran politik uang. Di Nusa Tenggara Barat memiliki riwayat konflik. Tadi Pak Harsono singgung bahwa salah satu indikator adalah sejarah konflik sebelumnya. Titik fokusnya di wilayah Bima, Dompu, dan Lombok Tengah. Lalu tadi saya sudah singgung Sulawesi Tengah. Kemudian di Papua dan Papua Barat juga punya potensi. Di Papua multi etnis. Pilkada sebelumnya sejarahnya selalu pecah konflik pasca penetapan pemenang. Di Maluku Utara juga demikian, daerah ini rasanya seringkali mendapat anggapan sebagai daerah berpredikat rawan kecurangan pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dan Papua Barat rawan konflik dihasilkan berdasarkan wilayah dan sejarah juga karakteristik budayanya. Jadi Pak Harsono memetakan ada 8 indikator. Kalau tidak ada sama sekali indikator itu maka aman. Kalau ada 3 maka rawan 1. Kalau lebih dari 3, 4-8 maka rawan 2. Kita bersyukur sih rawan 1 yang lebih banyak ketimbang rawan 2. Tapi yang harus kita sama-sama pantau adalah ternyata hanya sekitar 10% yang bisa dikategorikan aman. Mari kita bicara pemilih. Di awal segmen 1 kita tunjukkan bagaimana ada upaya transaksional antara relawan salah satu calon dengan pemilih. Nah, soal partisipasi pemilih, tentu pemerintah punya target juga, Presiden sudah mengingatkan, tapi kita juga sadar kok bahwa jangan-jangan nih yang nonton ini aja ada yang nggak sadar besok pilkada di daerahnya, atau bahkan setelah itu nggak tahu siapa calonnya, lalu kemudian buat apa datang ke TPS, orang bingung kok mau milih siapa. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita inventarisasi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah itu 49 sampai dengan 76 saya kira ya. Jadi yang paling rendah itu 49 itu waktu itu di Sumatera Utara kalau tidak salah. Lalu kemudian yang 70 lebih itu terjadi di beberapa tempat. Nah, oleh karena itu memang satu hal yang menarik bagi kita sekalian adalah misalnya saya pribadi saja, misalnya untuk surat undangan memilih, itu yang dapat itu cuma saya, istri dan anak saya itu tidak dapat. Nah, ini nggak tahu nih pejabat di Kemendagri, bisa nggak dapat. Tentunya. Karena pejabatnya bapaknya Pak Dadi ini makanya dapat. Keluarganya kan enggak. Keluarganya nggak dapat, cuma beliau aja. Iya, tentunya ini membuat anak dan istri saya kan besok berarti harus membawa KTP untuk bisa memberikan suara. Nah, ini sudah kita biasakan anak dan istri saya itu untuk memberikan suara dalam pemilihan. Nah, di banyak tempat memang ada kecenderungan, ini yang juga kami tadi diskusikan. Saya potong Pak, kalau dalam kondisi Bapak berarti itu ada indikator 1 soal penyelenggara ya. Sampai-sampai nggak dapat undangan itu kan indikator 1, benar nggak Pak Harsono? Sampai nggak dapat undangan. Next Pak, silakan. Jadi kalau diskusi kami di UI kemarin dengan Bawaslu dan juga kawan-kawan penggalang pemilihan kepala daerah itu jangan sampai money politik dan seterusnya.
Maka yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa itu ada timnya Bu Husnul Mariah itu untuk memberikan penyadaran kepada para pemilih, jangan main-main di politik uang karena Anda akan rugi di dalam rangka setelah terpilihnya kepala daerah itu. Maka oleh karena itu barangkali dengan pemilihan yang hanya satu putaran dan lalu kemudian ketahuan siapa yang akan menang, kemungkinan besar itu untuk partisipasi diharapkan akan meningkat. Karena kalau yang kemarin itu kan memerlukan untuk bisa menang itu minimal 30%, lalu kemudian untuk seleksi atau untuk penentuan siapa yang akan menang paling kecil itu 30%. Nah, ini hanya satu putaran, berapa persen pun itu nanti akan menjadi pemenang. Jadi ini harapannya supaya para calon ini kalau jangan buru-buru untuk segera ingin pokoknya ngajuin sengketa pilkada ya. Jadi harus kita perhatikan. Ini menarik soal politik uang, misalnya ada yang saya juga yakin sebagian dari Anda mendapatkannya, ini biasa menjelang pilkada kita diingatkan berbagai hal. Contohnya harga diri dan harga suara katanya. Kalau Anda bersedia dibayar 100.000 untuk pilih calon gubernur, calon wali kota, bupati, maka ketahui bahwa 100.000 dibagi 5 tahun sama dengan 20.000. 1 tahun dibagi 12 bulan, berarti Anda coba dapat Rp1.666. Dan Rp1.666 dibagi 30 hari berarti Rp55,5. Jadi harga diri dan harga suara Anda Rp55,5 per hari. Nah, ini mengingatkan bahwa mudah-mudahan sih orang bisa berpikir sejauh itu, tapi dalam prakteknya kan nggak begitu Bang Jerry ya. Dalam praktiknya, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari pantauan media misalnya, relawan tidak masuk sana, maka praktik itu nggak boleh deh kita anggap tidak terjadi. Dalam pantauan Bang Jerry gimana? Ya, saya kira politik uang ini masih akan sangat kuat ya, karena sebenarnya yang paling alasan yang paling kuat itu karena masyarakat kita permisif dengan politik uang. Gitu. Jadi partai-partai dan para calon ini kan memang ingin didukung ya. Lalu masyarakat yang yang memilih mereka juga memang menyiapkan dirinya untuk politik uang gitu. Tentu ada juga yang tidak mau ya. Dan orang-orang yang nggak mau ini yang sebetulnya kita harapkan memberi laporan praktek-praktek politik uang itu supaya ada sanksi terhadap pasangan calon yang melakukannya gitu ya. Nah, sayangnya memang yang tidak mau politik uang itu sampai sekarang saya kira persentasenya lebih kecil ketimbang yang ingin politik uang gitu. Jadi ini agak sedikit rumit ya. Saya kira begini, ada juga masyarakat yang memang karena merasa tidak punya harapan 5 tahun itu, ya bagi mereka kenapa enggak sekarang aja kita ambil duitnya gitu. Setelah itu ya kita lupakan gitu. Ada juga orang yang kekecewaannya dia tumpahkan dengan model seperti itu banyak. Atau ada juga calon berpikir begini, misalnya dia sudah tumpahkan di pemilu sebelumnya, lalu partisipasi sekian persen begitu. Jadi ada juga yang terima tapi dia nggak berangkat ke TPS misalnya pemilihnya. Lalu kemudian si calon merasa kalau gitu saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi buat pemilu berikutnya supaya keterpilihan semakin saya kira, tinggi. Kalau itu ya, kalau lihat fenomena pilkada ya dan pemilu kita, sebetulnya dari satu pemilu ke pemilu lain itu angkanya naik, bukan malah turun, gitu. Padahal dan apalagi begini, ini bukan malah berhenti, naik itu bukan malah berhenti, tapi malah makin masif praktek politik uang juga karena memang hampir penegakan hukumnya itu tidak efektif ya berkaitan dengan nih, penegakan hukumnya nggak efektif, jadi orang penegakan hukum tentu ada ya aturannya sangat longgar gitu ya. Misalnya kalau kayak tadi itu ditemukan tertangkap tangan, itu masih bisa melakukan pembelaan gitu ya dan mengatakan bahwa itu bukan money politik. Kadang-kadang itu ya biaya politik ya gitu kan. Misalnya dulu begini, pilkada dulu itu money politik itu orang pasangan calon dan partai itu masih sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kan terang-terangan dikasih gitu. Karena apa? Misalnya kampanye dikasih terang-terangan. Karena itu dianggap sebagai biaya politik gitu. Orang datang
perlu ongkos untuk kembali ke kampungnya gitu. Ganti pulsa. Gitu loh, ganti pulsa dan lain-lain. Dulu itu tidak ada loh, pilkada langsung pertama tahun 2005, tidak ada praktek money politik itu yang terbuka. Sevulgar itu. Gitu. Dulu tertutup, dulu sekarang tertutup. makin terbuka. Sekarang makin berarti terbuka, harusnya semakin terlihat dong sama aparat kepolisian. Betul, penegakan hukumnya yang menjadi problem. Pak Arsono. Ya, jadi penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada aturannya kan beda. Iya. Kami yang menjadi domain atau area kami ada di 21 pasal itu ya, kira-kira pasal 177 sampai 198 kalau nggak salah itu. Nah, kemudian kalau berbicara masalah money politik atau biaya politik atau apapun judulnya lah, jadi upaya antisipasi itu juga sudah dilakukan. Kemudian saat ini pun ya sudah 168 perkara yang berproses baik itu yang diselesaikan oleh Panwas maupun yang sampai ke polisi, yang diteruskan ke polisi ada 23 perkara dan itu berproses. Dan ini kan diatur hanya dalam waktu sekian, polisi hanya mempunyai waktu menyidik 2 minggu, setelah 2 minggu 14 hari, kemudian serahkan kepada jaksa penuntut umum mempunyai waktu untuk menilai 3 hari, kembalikan lagi kepada penyidik Polri untuk melengkapi juga 3 hari. Demikian seterusnya sampai kemudian dinyatakan lengkap. Jadi tidak ada batasannya 3 hari kali berapa itu. Nah, kemudian dalam kaitan ini kalau Mbak Tina juga menyaksikan kemarin ada pengungkapan uang palsu. Iya. Dan itu biasanya fenomenanya meningkat setiap pilkada. Jadi betul. kira-kira 2 bulan lalu. Ini indikasi dari Pak Jiri itu tadi. Iya, ini sekitar 2 bulan lalu saya bertemu dengan setiap kali setiap pemilu. pemilu. Selalu uang palsu beredar banyak. Kira-kira 2 bulan lalu berbincang dengan pejabat di Bank Indonesia mengatakan bahwa indikasi itu selalu muncul uang palsu di menjelang pemilu. Dan nilainya sih nggak gede-gede banget gitu ya, receh-receh, tapi kan perlu indikasi yang kita pantau, terutama kepolisian sudah bisa lihat di potensi daerah mana dari aja. tahun ke tahun itu meningkat loh. Makin meningkat. Iya. Makin pintar juga para kreator pembuat uang palsunya. Kita bicara masih soal operanya. Jadi kita bicara persiapan, kerawanan dari sisi lebih makro, tapi lebih mikro kepada personal pemilihnya. Tadi disampaikan hanya 49 sampai 76% kemungkinan partisipasi pemilih dari sejarah yang ada nih ya. Nah, kita belum bicara soal bagaimana potensi pasca pemungutan suaranya. Pasca suara itu dihitung, walaupun kita tahu semuanya berkomitmen, ada deklarasi, berkomitmen siap menang, siap kalah. Kenyataannya tidak seindah itu sesaat lagi.